Bab 5. Dua wanita berbeda. Hujan cukup deras malam ini, bahkan suara hujan yang jatuh menimpa atap mobil cukup mengganggu, apalagi derasnya curah hujan cukup mengganggu jarak pandang ke depan. Ditambah macet yang membuat suasana hati Alfian semakin kesal. Sempat terbersih dalam hati Alfian untuk mampir ke apartemen Yulia, karena jaraknya yang lebih dekat dengan kantor, tapi segera ia tepis bayangan itu saat membaca pesan dari Arumi sore tadi. Pulangnya jangan mampir kemana-mana, kalau sampai berani, tamat riwayatmu mas. Pesan Arumi yang ia kirim melalui ponsel Alfian. Mata Alfian membola saat membaca pesan Arumi, seolah tahu apa yang akan Alfian lakukan saat ini. Bawel, balas Alfian singkat. Berani sekali dia mengancam, memangnya dia siapa? Gerutu Alfian saat tengah sibuk menandatangani berkas-berkas yang ada di atas mejanya. Jangan lupa pulangnya beli 1 buket bunga mawar merah, juga martabak kacang coklat. Balasan Arumi. Gak mau. Bukan aku banget. Kalau mau, beli bunga aja sendiri, kekanak-kanakan sekali. Tolak Alfian dengan rasa kesal yang kian bertambah. Semenit. 2 menit. Kurang lebih 10 menit Alfian menunggu balasan dari Arumi, tapi tidak dibalas. Astaga! Kenapa juga aku harus menunggu pesan Arumi? Sejak kapan? Alfian menyimpan ponsel jadulnya di dalam saku celana dan berusaha tidak memperdulikannya, lalu melanjutkan pekerjaannya. 1 jam kemudian Alfian iseng-iseng merogoh ponsel di dalam saku celana, ingin mengintip apakah pesannya sudah dibalas, atau bisa saja Arumi menambah jumlah pesanannya saat Alfian pulang. Bisa saja, karena hari ini kan dia berubah jadi aneh gara-gara perjanjian itu. Itulah yang difikirkan Alfian saat ini. Tapi tak ada balasan. Alfian berdecak. Duh, kok dia menyebalkan. Astaga Alfian, kenapa kamu jadi mikirin dia sih? Ayo Alfian sadar, sadar. Alfian terus memukul kepalanya agar cepat tersadar dari pikiran yang sepertinya mulai oleng gara-gara Arumi. Sore pun kini telah tiba dan Alfian sudah bersiap-siap untuk pulang. Sekitar 15 menit dalam perjalanan, Alfian berhenti di depan toko bunga karena teringat permintaan konyol Arumi. Meski sebenarnya malas, tapi Alfian terpaksa turun dan membelikannya 1 buket bunga mawar sesuai permintaan Arumi. Ini terpaksa ya, kalau bukan karena ingin memperlancar perjanjian itu, ogah banget beliin mawar buat si Arumi. Gerutu Alfian sembari memegang bunga mawar itu dengan tatapan sebal. Setelah membeli bunga, Alfian lantas memacu mobil sedikit cepat karena suasana sudah sangat mendung dan angin pun bertiup cukup kencang. Tapi sekitar 1 kilometer mobil berjalan, ada tukang martabak dan entah mengapa Alfian menghentikan mobil karena mengingat pesanan Arumi. Alfian menghembuskan nafas kesal sembari turun dari dalam mobil dengan malas. Dia itu nyusahin banget ya. Perasaan 2 tahun lalu dia tidak pernah bertingkah aneh sekalipun. Tapi kenapa dia berubah jadi aneh dan kayak biji-biji en? Cepat ya bang, takut keburu hujan. Ucap Alfian. Siap mas. Buat siapa nih? Istrinya ya? Tanya si abang martabak sok tahu, padahal memang bener sih. Iya bang. Jawab Alfian singkat. Rasa apa nih mas? Kacang coklat bang. Saya kasih yang spesial nih ya mas. Coklat sama kacangnya saya banyakin soalnya buat istri tercinta. Jarang-jarang loh suami mau beliin istrinya makanan. Alfian hanya tersenyum menanggapi si abang martabak. Kalau nggak terpaksa juga saya males bang. Ucapnya dalam hati. Alfian mengetuk-ngetuk kemudi mobil sembari menunggu si abang membuat pesanan Arumi. Entah mengapa Alfian merasa sangat bodoh saat ini. Tak lama setelah pesanan selesai, Alfian pun mulai meninggalkan pedagang martabak tadi dan buru-buru pulang. Tapi sialnya belum setengah perjalanan hujan pun turun begitu deras. Dan yang paling menyebalkan tiba-tiba macet parah. Lengkap sudah penderitaan Alfian saat ini. Semua ini gara-gara Arumi. Jika saja dia tidak memesan bunga dan martabak, mungkin aku sudah sampai di rumah sebelum hujan. Alfian memukul kemudi dengan kesal, merutuk dan terus menyalahkan Arumi. Setelah kurang lebih 1,5 jam akhirnya Alfian pun bisa sampai di rumah dengan hati kesal. Hujan pun mulai mereda, hanya tinggal menyisakan gerimis saja.
Mas baru pulang? Sambut Arumi dari balik pintu. Udah tahu nanya? Jawab Alfian jutek. Jutek banget, kayak perawan tua yang gagal nikah. Ledek Arumi sembari senyum. Bawel. Mana mawarnya mas? Tanya Arumi selanjutnya. Nih mawar sama martabak kamu. Gara-gara pesanan kamu itu aku jadi kejebak hujan, tahu nggak? Demi istri sendiri ya nggak apa-apa mas. Toh baru kali ini kan aku minta. Terserah kamu deh Arumi. Aku mau masuk mandi gerah. Aku siapin air hangat ya mas. Nggak usah sok perhatian. Ucap Alfian malas. Selama 7 hari aku akan melayani semua kebutuhanmu mas. Dan juga kamu harus menuruti semua yang aku mau. Ingatkan sama perjanjian kita. Jadi nikmatin aja mas. Alfian mendengkus kesal lalu berlalu meninggalkan Arumi. Baru saja hendak bersiap-siap untuk tidur, hujan kembali deras disertai angin kencang juga petir yang mulai bersahut-sahutan. Mas boleh peluk enggak? Tanya Arumi pelan. Jangan macem-macem ya Arumi. Kamu nggak lupa sama perjanjian kan? Alfian melotot ke arah Arumi. Mentang-mentang suasananya sangat mendukung untuk sepasang kekasih, seenaknya aja mau melanggar perjanjian. Dalam hati Alfian. Duar. Petir terdengar begitu kuat, setelah itu lampu pun padam. Mas. Spontan Arumi melompat ke arah Alfian. Karena posisinya Alfian tidak siap, Alfian pun terjatuh ke belakang, untung saja tidak terjatuh ke lantai. Arumi memeluk begitu erat, sangat erat, tubuhnya bahkan bergetar. Itulah yang dirasakan Alfian. Dan pelukan Arumi yang semakin kuat membuat Alfian merasa cukup tak nyaman, karena tiba-tiba jantungnya berdegup aneh. Arumi! Ucap Alfian terbata, mungkin karena merasa tak nyaman di pelukan Arumi. Arumi lepas! Jangan berlebihan deh, cuma mati lampu. Aku takut sama petir. Ucap Arumi terbata. Halah jangan kekanak-kanakan, pasti ini akal-akalan kamu aja kan, biar bisa peluk-peluk aku, iya kan? Alfian pun berusaha melepaskan tangannya tapi pelukan Arumi begitu erat. Lepas Arumi, jangan kekanak-kanakan. Aku mau periksa sekring lampunya dulu. Arumi menggeleng kuat saat petir kembali terdengar. Alfian merasakan sesuatu yang basah di dadanya. Apa ini air mata? Benarkah Arumi menangis? Memangnya wanita menyebalkan seperti Arumi bisa menangis? Tanya Alfian, meski hanya di dalam hati. Akhirnya karena perasaan kemanusiaan Alfian membiarkan Arumi memeluknya, meski rasanya tidak nyaman. Tenanglah Arumi, itu kan cuma petir nggak akan kenapa-kenapa kok. Ucap Alfian. Meski Alfian merasa Arumi sangat menyebalkan, tapi entah mengapa ada rasa kasihan saat melihat keadaan Arumi saat ini. Umi. Suara Arumi terbata lalu kembali menangis di dada Alfian. Selalu berdebat. Arumi bangun. Alfian mengguncang bahu Arumi saat azan berkumandang di masjid yang membuat Alfian seketika terbangun. Arumi menggeliat sesaat namun masih tetap memeluk dada Alfian dengan erat padahal hujan sudah reda dan petir pun tak lagi bersuara. Jangan-jangan dia sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan. Arumi! Teriak Alfian kesal, dan akhirnya Arumi pun terbangun dengan menggosok telinganya perlahan. Apa sih mas? Suara kamu itu lebih keras dari petir semalam tahu nggak? Kamu itu pasti sengaja kan meluk aku terus, nyari kesempatan banget. Ucap Alfian kesal. Ya ampun mas, aku tuh cuma meluk kamu bukan merek saya kamu, ekspresi kamu itu berlebihan banget loh. Balas Arumi cuek. Berlebihan kamu bilang? Kamu itu udah berani peluk-peluk, bukan nggak mungkin nanti kamu maksa aku buat ngelakuin hal yang kamu mau. Hal itu nggak mungkin terjadi kalau cuma aku yang mau. Elak Arumi. Ya bisa aja. Siapa tahu karena kamu terlalu nyaman sama aku jadi kamu berbuat yang aneh-aneh seperti di novel, masuk terus aku ngelakuin hal yang di luar kendali ke kamu, akhirnya kamu nuntut pertanggungjawaban dan menolak berpisah, iya kan? Cecar Alfian pada Arumi. Berani sekali dia. Ucap Alfian dalam hati.
Daripada kamu ngelantur mending kita salat subuh aja mas. Putus Arumi akhirnya, karena suaminya mulai ngawur. Alfian tak menjawab ucapan Arumi. Alfian lebih memilih meninggalkannya di tempat tidur lalu bergegas ke kamar mandi. Ini untuk kedua kalinya Alfian melaksanakan salat subuh bersama Arumi. Rasanya masih sama seperti kemarin, hanya saja ini lebih rileks dan tak sekaku awalnya. 7 hari saja. Setelah itu, aku tidak perlu menuruti keinginan Arumi untuk melaksanakan salat. Bukankah lebih enak melakukan apa yang kita mau? Begitulah pemikiran Alfian. Masih sama seperti kemarin, hari ini pun Arumi membuat sarapan, tapi bukan nasi goreng melainkan lontong sayur dengan berbagai sayuran juga telur rebus di dalamnya. Kenapa pagi-pagi udah dikasih sarapan yang berlemak? Ini tuh nggak sehat Arumi, nanti aku bisa kena kolesterol. Protes Alfian pada Arumi. Sejak kapan seorang Alfian sarapan dengan lontong sayur? Apa dia tidak tahu kalau Alfian sangat menjaga tubuhnya agar tetap atletis? Kalau Alfian memakan sarapan yang seperti ini, bisa-bisa perutnya jadi gendut dan Yulia bisa tidak menyukainya lagi. Dasar Arumi. Kalau kamu makan 5 piring setiap hari baru kamu bisa kena kolesterol mas. Santai aja, aku aja yang sering makan lontong sayur alhamdulillah masih sehat walafiat. Ucap Arumi santai. Sombong. Alfian mendengus kesal tak menghiraukan ucapan Arumi lalu memakan sarapannya tanpa protes. Karena berdebat dengan Arumi bisa bikin mood rusak saja. Ternyata enak ya, baru kali ini sarapan lontong sayur, dan ternyata enak. Gumam Alfian. Alfian terus menyuap lontong sayur ke mulutnya tanpa sadar kalau ternyata sarapannya sudah habis, dan Alfian mulai celingukan mencari-cari sesuatu. Pengen nambah tapi males, pasti nanti Arumi jadi gede rasa. Ucap Alfian dalam hati. Enak ya mas? Tanya Arumi sembari tersenyum. Biasa aja, kayak lontong sayur yang ada di warung-warung juga kok. Jadi nggak usah GR. Elak Alfian tak ingin mengakui kalau ternyata masakan Arumi memang enak sekali. Dasar. Kalau enak bilang aja enak, pakai nggak mau ngaku segala. Tuh buktinya mata kamu masih nyari-nyari, pengen nambah kan? Ya ampun dia itu seperti cenayang yang tahu pikiran orang. Alfian seketika menunduk karena sempat malu, tapi akhirnya ia pun kembali mendongak dengan wajah juteknya. Sok tahu. Arumi pun bangkit lalu berjalan ke arah dapur, entah apa yang dia lakukan tapi saat datang Alfian dapat melihat dia membawa 1 piring lontong sayur lagi. Bibir Alfian tersenyum tipis, tak perlu lebar-lebar nanti Arumi bisa gede rasa. Nih lontongnya, kalau masih mau aku ambilin lagi di dapur. Arumi meletakkan lontong sayur di depan Alfian sembari tersenyum. Aku tuh makan ini bukan karena enak tapi kasihan sama makanan kalau nggak dimakan. Lain kali jangan bikin banyak-banyak, kan aku juga yang capek ngabisinnya. Ucap Alfian mengelak, sembari kembali memakan lontong sayur yang ada di hadapannya. Benar tidak tahu malu si Alfian. Iya deh, iya, kamu yang menang mas. Kata Arumi. Oh ya. Nanti malam kita ke rumah Oma ya mas, aku kangen. Kamu jangan pulang terlalu malam, biar kita bisa nengokin Oma soalnya udah lama kita nggak main ke sana. Lihat nanti deh. Oh iya, Yulia nggak ngehubungin nomor aku. Tanya Alfian was-was. Takut Yulia tiba-tiba menghubungi tapi Arumi yang menjawab, bisa salah paham. Nggak ada kok, cuma sekretaris kamu yang di kantor telepon, tukang becak langganan kamu. Tukang cilok, Abang Somei. Stop Arumi, gak lucu. Ucap Alfian kesal, ditanya serius malah bercanda. Bercanda mas, jangan serius-serius banget, nanti cepet keriput. Ledeknya. Aku kalau deket kamu bukan cuma keriput, tapi bisa stroke mendadak. Gak boleh bilang gitu mas, setiap kata itu adalah doa. Takutnya malaikat lewat terus nyaminin kata-kata kamu kan bisa repot. Aku berangkat dulu, nanti siang kamu gak usah bawain makan siang karena aku mau makan siang bareng. Yulia? Tanya Arumi menyelidik, wajahnya juga berubah aneh, kenapa lagi dia? Iya, aku udah 2 hari gak ketemu dia, kangen. Jawab Alfian santai. Alfian benar-benar menyebalkan. Selama 7 hari ini kamu gak boleh ketemu dia.
7 hari ini cuma milik kita berdua. Ucap Arumi dengan nada tak bersahabat. Ya nggak bisa gitu dong Arumi. Seenggaknya cuma pas jam makan siang aja. Tak menjawab Arumi pun meraih tangan Alfian lalu menciumnya dan kembali ke dalam rumah tanpa kata. Apa dia marah? Gumam Alfian heran. Argek, dasar Arumi menyebalkan. Alfian pun berangkat kantor dengan dongkol. Memang ada seorang istri yang meninggalkan suaminya begitu saja saat akan ke kantor. Iya, memang hanya Arumi yang paling menyebalkan di dunia ini. Sangat berbeda dengan Yulia. Apa kabar dengan Yulia? Kangen banget pengen tahu keadaannya tapi ponsel dipegang Arumi. Apa dia juga rindu? Tapi kenapa dia tak menghubungiku? Alfian terus bergumam sendiri. Alfian berdecak, hampir lupa, selama ini hanya Alfian lah yang selalu menghubunginya. Yulia hanya menghubungi sesekali saja, karena mereka memang hampir setiap hari bertemu. Tak masalah, karena aku sangat mencintainya dan menerima dia apa adanya. Hari ini hari yang sangat sibuk, setiap akhir bulan memang pasti menjadi hari-hari yang sangat sibuk karena dalam sehari saja para manajer dari masing-masing divisi akan melakukan rapat sampai 3 kali dalam sehari, karena pasti selalu saja ada masalah pada masing-masing divisi dan Alfian pun diwajibkan mencari tahu di mana saja letak kesalahannya agar segera diperbaiki sebelum awal bulan datang. Alfian melonggarkan dasi saat berada di dalam mobil, merasa sangat lelah dan penat, apalagi tak jadi makan siang dengan Yulia karena jam makan siang yang diburu-buru karena harus kembali untuk rapat. Saat tiba di lampu merah Alfian melihat ke arah samping ke arah kendaraan lain. Dahinya mengernyit heran karena Alfian seperti melihat seseorang yang mirip dengan Yulia tapi sedang bersama seorang pria. Iya, itu benar Yulia. Tapi siapa pria itu? Sepertinya aku baru melihat pria itu. Ucap Alfian sendiri. Saat akan membuka kaca mobil, mobil yang membawa Yulia pun telah melaju karena lampu sudah berwarna hijau. Bahkan suara klakson di belakang mobil Alfian pun sudah bersahut-sahutan. Alfian mendesah frustasi, pikiran aneh-aneh pun melintas begitu saja. Siapa pria yang bersama Yulia dan apa hubungan mereka?